Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Man shalla salat as-subhi fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh maka dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili. Siapa yang salat isya berjamaah sama dengan salat setengah malam. Wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah sama seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan kajian Arba'in Imam An-Nawawi. Subuh ini masuk hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah. Nama kunyah periwayatnya Ummil Mukminin Ummi Abdillah. Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Yang meriwayatkan hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa beliau disebut Ummul Mukminin? Karena Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, wazwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ummahatuhum, ibu kalian, ibunya orang-orang yang beriman. Makalah dipanggil Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kunyahnya Ummu Abdullah. Padahal tapi Aisyah tidak punya anak. Jadi Abdullah itu dinisbatkan ke nama ponakannya, anak kakaknya Hafsah pula. Asma, kakaknya namanya Asma binti Abu Bakar, punya anak Abdullah bin Zubair. Jadi Ummu Abdullah itu dinisbatkan kepada Aisyah, keponakannya. Karena istri-istri Nabi itu Ummul Mukminin, makanya setelah Nabi wafat tidak ada istri Nabi itu yang dinikahi. Karena kalau dinikahi sama dengan menikahi ibu kandung. Istri-istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang beriman. Nabi menikah dengan Aisyah ketika masih di Makkah. Waktu itu umur Aisyah 6 tahun. Nabi menikah pada bulan Syawal tahun 11 kenabian, 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah. 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah menikah, tapi baru tinggal serumah setelah di Madinah. Setelah 7 bulan hijrah ke Madinah barulah serumah. Ketika itu umur Aisyah 9 tahun. Menikah umur 6 tahun, tinggal dengan Nabi umur 9 tahun di Madinah.
Maka masalah menikah, Aisyah menikah umur 9 tahun ini sering dipermasalahkan oleh orang-orang orientalis yang ingin menyerang Nabi. Nah, sering nih Nabi menikahi anak kecil. Maka itulah gunanya kita mempelajari sosiologi, antropologi, ilmu kemasyarakatan. Maka di situ kita akan tahu masalah standar usia menikah itu tidak sama antara satu tempat dengan tempat lain, antara satu zaman dengan zaman lain. Zaman kakek nenek kita dulu saja, mereka menikah, pertama SD sekarang menikah. Ya Pak Tono, datuk-datuk kita dulu, itu kecil-kecil sudah menikah. Zaman ibu-ibu kita saja mungkin tamat SMP menikah. Apalagi dulu di zaman Nabi, jauh. Antara kita di Sumatera dengan di Jawa saja beda usia menikahnya. Antara masyarakat desa dengan masyarakat kota beda juga standar usia menikah. Maka tidak bisa standar sekarang untuk menilai zaman dulu. Beda dia. Bahkan sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, beda usia dia dengan ayahnya itu cuma 11 tahun. Nah, bayangkan, Abdullah dengan ayahnya Ammar bin As usianya beda 11 tahun. Berarti ayahnya menikah usia 10 tahun. Ibunya lebih muda lagi, 9 tahun, sama tadi seperti Aisyah. Jadi tak bisa standar sekarang. Kalau sekarang iyalah S1 dulu, tamat S1 umur 22 tahun, lanjut S2 25 tahun, lanjut S3 28 tahun, kerja karir dulu 2 tahun, udah 30 tahun baru nikah. Itu pun dengan sopirnya, tak ada yang mau lagi. Kalau Pak Selasun mau nih. Tak bisa standar sekarang. Nah, belum nikah. Oh, kalau usia sekarang standarnya ya lah. Sedangkan usia menikah pemerintah itu aturan tahun 70-an itu 16 tahun wanita. 2019 berubah jadi 19 tahun. Nah, itu saja sudah berubah. Dulu 16, sekarang 19. Apalagi dulu jauh 14 abad yang lalu. Dan juga orang-orang dulu itu cepat besarnya. Beda sama sekarang. Sekarang anak kecil ini udah SD kelas 6. Kalau kita dulu SD sudah besar rasanya. Enggak? SD masih kita rasa sudah besar. So besar orang dulu. Iya. Maka itu masalah menikah umur Ummul Mukminin Aisyah usia 9 tahun. Maka menikah muda itu bagus. Ibnu Dodi, menikah muda itu bagus. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah mampu rasanya, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, karena menikah itu menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Jadi nikah cepat. Kemaluan itu dijaga. Jangan ditiru Buya. Buya ini lambat menikahnya. Karir. Sempat dulu ya. Jadi ada hikmah besar di balik pernikahan Aisyah dengan Nabi pada usia muda, yaitu ketika lama Aisyah ini hidup, ketika Nabi wafat umurnya 18 tahun. Menikah serumah dengan Nabi 9 tahun, berarti 9 tahun serumah dengan Nabi. Kemudian setelah itu masih hidup sampai usia 64 tahun. Nah, jadi panjang umurnya, banyak dia menyebarkan ilmu
hadis-hadis banyak meriwayatkan. Beliau termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau nomor 4-nya. Nomor 1 Abu Hurairah 5.374 hadis. Yang kedua Abdullah bin Umar 2.630 hadis. Yang ketiga Anas bin Malik 2.286 hadis. Yang keempat Aisyah 2.210 hadis yang diriwayatkan. Dan para sahabat banyak merujuk kepada beliau, bertanya kepada beliau. Dan kalau mereka merujuk kepada beliau, mereka mendapatkan jawabannya karena ilmu beliau yang sangat dalam. Nabi biasanya memanggil beliau dengan panggilan Humairah. Ada lagunya kan? Apa lagunya? Artinya pipi yang kemerah-merahan ketika kena sinar matahari. Dodi Humairah. Itu Dodi Aswad. Dodi Aswad ya. Humairah, panggilan kesayangan. Jadi beliau meninggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah. 17 Ramadan tahun 57 Hijriah dalam usia 64 tahun dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Sekarang masuk hadis. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat satu orang perempuan berkata, qala satu orang laki-laki berkata. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Ini hadis populer ini. Man ahdatsa, siapa yang mengada-ngadakan, siapa yang membuat-buat hal yang baru berdasarkan hawa nafsunya. Itu artinya man ahdasa. Siapa yang membuat sesuatu yang baru berdasarkan hawa nafsunya. Fi amrina haza, dalam agama ini, dalam agama dan syariat yang diridhoi Allah untuk kita ini. Ma laisa minhu, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, tidak ada dicontohkan Nabi, fahuwa raddun, maka tertolak, tidak sah karena tidak ada sandarannya. Maka hadis ini termasuk salah satu pondasi Islam. Sebagaimana hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Dasar amal itu diterima yang pertama niat. Kalau ikhlas karena Allah, maka diterima. Yang kedua, kalau sesuai dengan tuntunan, ada dalilnya. Kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi, tak sesuai dengan dalil Al-Quran, maka tertolak. Walaupun niatnya ikhlas. Jadi 2 syaratnya, amal itu diterima. Maka hadis ini menjadi pondasi kedua setelah hadis innamal a'malu binniyat. Kalau tidak sesuai dengan dalil, tak sesuai dengan Al-Quran, hadis, maka amal itu tertolak, tidak mendatangkan pahala, bahkan justru bisa mendatangkan dosa. Namun dalam memahami hadis ini, kita tidak bisa memahaminya secara tekstual, tapi harus dengan pemahaman dari para ulama terdahulu. Harus kita baca penjelasan dari para ulama. Kalau kita beli buku sendiri, kita baca sendiri, siapa yang mengada-ngadakan urusan dalam agama yang tidak ada dalilnya, tidak ada diajarkan Nabi, maka dia tertolak. Nah, inilah rupanya dasar dalilnya ini. Langsung
Saya Ibrahim Taufik udah tobat ya. Bid'ah. Bid'ah. Semua bid'ah. Dalam hadis yang lain, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang sesat masuk neraka. Maka kalau salah memahami hadis ini, mudah mengatakan orang bid'ah, berarti kita mengatakan orang sesat masuk neraka. Maka apa yang dimaksud dengan bid'ah dolalah? Yang dimaksud dengan perkara baru di sini adalah yang bersifat usul, pokok ajaran Islam, pokok dalam agama. Itu yang dimaksud. Contoh, hadis ini asbabul wurudnya, sebab Nabi mengatakan hadis ini, Nabi didatangi oleh orang, lalu dia berkata, mengadu dia, sesungguhnya anakku menjadi buruh bekerja pada si fulan, lalu dia berzina dengan istrinya. Maka aku mendengar anakku harus dirajam, maka aku ingin menebusnya dengan 100 ekor kambing dan 1 orang hamba sahaya wanita. Nah, datang ayahnya ke Nabi mengadu begitu, katakan anakku telah berzina dengan istri si fulan, maka supaya dia tidak dihukum, dicambuk, maka aku bayarkan 100 kambing dan 1 hamba sahaya wanita. Maka ditolak oleh Nabi. Kambing dan hamba sahayamu tetap untukmu. Nah, anakmu dihukum, cambuk. Itu makanya Nabi mengatakan hadis ini. Berarti yang dia buat tadi, yang ingin dia buat tadi, itulah perkara baru. Sudah ditentukan hukum bagi pezina ini dicambuk 100 kali. Kemudian dia ingin menebusnya dengan yang lain, padahal tidak ada pernah diajarkan. Makanya itu asbabul wurud hadis ini. Contoh yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari, pernah ada seseorang itu bernazar dia kalau berhasil dia akan puasa, kemudian berdiri di tengah panas matahari, tak pakai payung, berdiri sambil puasa, nazarnya. Maka diceritakan kepada Nabi, disuruh Nabi panggil dia. Puasamu lanjutkan, kata Nabi, tapi tidak perlu di tengah panas matahari, berteduh. Karena itu dibuat-buat saja. Dia pikir semakin panas matahari, semakin banyak pahalanya. Ada juga yang sholat di tengah panas matahari, dikiranya semakin panas semakin banyak pahalanya. Nah, itu contoh-contoh bid'ah dolalah tadi. Mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya. Itu tidak ada dalilnya. Contoh yang lain, pernah ada sahabat itu waktu kurban disembelihnya sebelum sholat Idul Adha. Nah, dia mau cepat-cepat. Mungkin dipikirnya lebih cepat lebih baik. Belum orang sholat Idul Adha, sudah disembelih hewan kurban. Maka disuruh Nabi untuk menyembelih lagi, karena yang pertama tadi tidak sah. Nah, itu contoh yang lain. Contoh yang lain lagi, ketika perang Hunain, para sahabat menuju ke lembah Hunain. Dulu waktu Sirah Nabawiyah ada kita bahas perang Hunain. Menuju ke lembah Hunain itu, para sahabat melihat ada sebatang pohon sidir. Pohon ini diagungkan oleh orang-orang musyrik. Mereka menganggap pohon ini bisa mendatangkan barokah. Nah, mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon ini supaya senjatanya hebat.
Jadi melihat itu para sahabat pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, buatkan pohon itu disebut dengan Zatu Anwat, Zatu Anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana yang mereka miliki." Lalu kata Nabi, "Ini seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa," kata Nabi. Ya Musa, ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan macam Tuhan mereka. Mereka melihat orang menyembah berhala. Mereka minta buatkan Tuhan. Sama ini kata Nabi. Orang Bani Israel seperti ini juga kepada Nabi Musa, meminta dibuatkan Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang bodoh. Kalau gitu sama kalian bodohnya sama Bani Israel, kata Nabi kepada para sahabat. Marah Nabi. Nah, itu contoh-contoh bid'ah dolalah. Maka bid'ah yang dimaksud bid'ah dolalah itu dalam usul pokok ajaran Islam tentang iman, keyakinan, menambah rukun. Sholat misalnya, sholat subuh, karena ingin sok-sok banyak pahalanya ditambah sholat subuh 4 rakaat. Itu bid'ah dolalah. Menambah-nambah rukun, menambah rukun iman, rukun Islam. Termasuk juga ziarah ke makam wali tertentu, meyakini dengan ziarah itu dapat menggantikan amal ibadah haji, misalnya. Maka itu keyakinan termasuk yang bid'ah dolalah. Ada banyak kadang orang ingin berziarah ke makam sana karena meyakini bahwa makam itu bisa mendatangkan manfaat baginya. Maka mengagungkan benda, mengagungkan pohon, mengagungkan makam, kuburan, itu semua termasuk perbuatan bid'ah. Sudah terlampau mengagungkan, sampai-sampai meyakini bahwa benda itu bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Itu termasuk bid'ah dolalah. Maka para ulama membagi bid'ah ini beberapa bagian. Karena sesuatu perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, tapi masih ada dalilnya, baik itu dalil khusus maupun dalil umum, itu bukanlah termasuk bid'ah yang dimaksud dalam hadis ini. Hadis ini itu hadis umum sebetulnya. Kata Imam Nawawi, maknanya wa kullu bid'atin dolalah, itu maknanya pada umumnya bid'ah itu sesat pada umumnya, kata Imam Nawawi. Bukan semuanya. Ada juga yang tidak ada di zaman Nabi, tidak diajarkan Nabi, tapi tidak sesat, masih sesuai dengan sunnah, ada dalil-dalil umumnya. Maka para ulama membagi bid'ah ini. Yang pertama, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji kalau dia sesuai dengan sunnah, disebut bid'ah mahmudah. Yang kedua, bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela kalau bertentangan dengan sunnah. Imam Syafi'i membagi dua. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani membagi menjadi tiga. Bid'ah hasanah, yaitu yang sesuai dengan syariat Islam, yang baik menurut syariat Islam, disebut bid'ah hasanah. Yang kedua, bid'ah mustaqbah, kalau dia dianggap buruk menurut syariat Islam, maka disebut bid'ah mustaqbah. Yang ketiga, bid'ah mubah,
yang tidak termasuk ke bid'ah hasanah, tidak termasuk ke bid'ah mustaqbah, dia masuk ke bid'ah mubah. 3 menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Menurut Imam Nawawi, nah ini menurut Imam Nawawi, dibagi menjadi 5, lebih banyak lagi. Imam Nawawi membagi bid'ah menjadi 5. Yang pertama bid'ah wajib. Contohnya mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Tak pernah ada di zaman Nabi. Tak pernah Nabi menyuruh. Nabi hanya menyuruh mencatat. Catat di berbagai tempat. Tak pernah menyuruh mengumpulkan menjadi satu mushaf. Maka itu bid'ah juga dilakukan di zaman Utsman. Maka itu termasuk bid'ah wajib hukumnya. Karena kalau tidak dikumpulkan Al-Quran menjadi satu, takutnya hilang. Karena banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, gugur ketika perang Yamamah. Maka hukumnya wajib, bid'ah wajib. Contoh yang lain bid'ah wajib itu mempelajari ilmu nahwu untuk mengetahui, memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Itu termasuk bid'ah wajib. Waktu zaman Nabi tak ada mempelajari ilmu nahwu. Tidak ada itu disuruh Nabi. Maka dia termasuk bid'ah juga, tapi bid'ah yang wajib. Lalu yang kedua menurut Imam Nawawi bid'ah mandub. Bid'ah yang dianjurkan. Contoh, membangun prasarana jihad. Membangun alat-alat tempur. Kemudian membangun sekolah, pondok pesantren. Tak pernah ada di zaman Nabi sekolah, pondok pesantren. Tak ada dalam sejarah kita baca. Maka itu pun bid'ah, tapi bid'ah yang dianjurkan. Kemudian sholat tarawih berjamaah selama 30 malam. Tak pernah Nabi sholat tarawih berjamaah di masjid 30 malam. Hanya beberapa malam lalu Nabi hentikan. Mulai berjamaah itu ketika zaman Umar bin Khattab. Ditunjuk oleh Umar bin Khattab, sahabat Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Maka dilaksanakan sholat tarawih di satu tempat, di masjid secara berjamaah. Itu pun bid'ah, tapi bid'ah yang dianjurkan. Lalu yang ketiga bid'ah mubah, bid'ah yang boleh. Contoh, menikmati makanan-makanan yang enak, makanan minuman yang enak, makan pizza, makan spaghetti, makan burger. Itu tak ada zaman Nabi. Mana ada hadis makan Nabi makan pizza, burger. Maka itu pun bid'ah, tapi bid'ah yang boleh, mubah. Memakai jubah kebesaran, pakaian yang rapi, itu bid'ah mubah. Punya kendaraan yang bagus, bid'ah mubah. Yang keempat, bid'ah haram. Bid'ah haram yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, orang yang bermazhab Qadariyah, kemarin kita bahas, tidak percaya kepada takdir, itu bid'ah haram. Mazhab Jabariyah, percaya bahwa kita dipaksa oleh takdir. Kemudian mazhab Mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Itu juga bid'ah yang haram. Salat dengan meletakkan turbah, batu atau tanah Karbala, diletakkan di bawah sajadah. Kalau tidak pakai itu tidak sah salat. Salat orang Syiah itu bid'ah yang haram. Tak pernah diajarkan Nabi. Lalu yang terakhir bid'ah makruh. Bid'ah makruh, tidak sampai haram tapi makruh. Contohnya makan di pinggir jalan. Minum teh tolu di pinggir jalan, makruh sebetulnya. Duduk-duduk di pinggir jalan karena
nampak orang kecil pakai baju besar, banyak nampak orang besar pakai baju kekecilan. Asik ceritakan orang aja kalau duduk di pinggir jalan. Jadi 5 dibagi oleh Imam Nawawi. Wajib, bid'ah wajib, bid'ah mandub yang dianjurkan, bid'ah makruh, bid'ah haram, bid'ah mubah. Tapi sekarang banyak juga orang yang mengatakan bid'ah tidak boleh dibagi. Ada juga argumen mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini yang paling bahaya argumen ini. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Betul tak kalau tidak dibuat Nabi bid'ah? Maka dalam buku 37 populer, masalah populer ini, buku Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, panjang beliau ceritakan tentang bid'ah ini, lengkap semuanya. Kaidah yang mengatakan jika tidak dilakukan Nabi maka haram. Apakah itu benar? Maka tidak ada satupun kitab usul fikih yang membuat kaidah seperti itu. Kalau tidak dibuat Nabi berarti haram. Tidak ada. Karena kalau tidak dibuat Nabi belum tentu haram, tapi ada beberapa penyebabnya. Yang pertama bisa jadi karena kebiasaan. Contoh dalam hadis, suatu hari Nabi disodorkan, dihidangkan namanya dok biawak Arab. Bukan biawak kita, biawak Arab, tapi bentuknya hampir sama. Dihidangkan kepada Nabi, tapi Nabi tidak memakannya. Tapi sahabat yang lain memakan, dibiarkan Nabi. Berarti bukan haram. Maka tidak dibuat Nabi, tidak dimakan oleh Nabi, tidak berarti itu haram. Karena menurut kebiasaan Nabi tidak biasa memakan itu. Tidak ada di Makkah, tidak ada di Madinah. Karena ini waktu dihidangkan ini di tempat lain. Khalid bin Walid waktu itu ada di samping Nabi, bertanya, apakah dop ini haram ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi. Tapi karena dop ini tidak ada di negeri kami. Tapi sahabat yang lain memakan, dibiarkan Nabi. Itu satu contoh. Maka Nabi tidak memakan itu bukan berarti itu haram. Kita ini mau mematahkan dalil kalau tidak dibuat Nabi haram, sesat, masuk neraka. Ini kita mau mematahkan dalil ini. Yang kedua alasannya, kadang tidak dibuat oleh Nabi, Nabi khawatir akan memberatkan umatnya. Seperti sholat tarawih tadi. Ketika zaman Nabi hanya keluar beberapa malam, kemudian diikuti oleh sahabat. Hari pertama, malam pertama banyak sahabat, malam kedua banyak, makin banyak. Malam ketiga Nabi tak keluar lagi. Ditanya oleh sahabat, kenapa? Maka kata Nabi, aku khawatir memberatkan umat Islam, memberatkan kalian, kata Nabi. Karena itu tidak wajib. Bukan berarti haram sholat tarawih bersama-sama. Kemudian alasan yang ketiga, tidak terlintas di pikiran Rasulullah. Contoh, ketika waktu awal-awal di Madinah itu belum ada mimbar, tak ada pakai mimbar itu, masjid. Lalu ada seorang perempuan, dia, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku buatkan engkau tempat duduk, aku buatkan engkau mimbar. Aku punya tukang, aku punya kayunya, bagaimana aku buatkan mimbar untuk kau ya Rasulullah? Maka kata Nabi, boleh, silakan jika engkau mau.
Jadi tidak dibuat oleh Nabi sebelumnya karena tidak terlintas oleh Nabi. Jadi bukan berarti tidak semua yang tidak dibuat Nabi itu haram, bid'ah yang sesat. Lalu alasan lagi tidak dibuat oleh Nabi karena ada kalanya khawatir kalau orang Arab tidak dapat menerima perbuatan Rasulullah. Contohnya ketika Nabi bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, pasti aku akan perintahkan merenovasi Ka'bah seperti ukurannya semula." Dulu pernah kita ceritakan ukuran Ka'bah semula. Tapi itu tidak dilakukan Nabi, merenovasi Ka'bah, diruntuhkan, dibangun ulang sesuai ukuran semula. Tidak dilakukan Nabi karena khawatir orang-orang Arab ini mereka baru masuk Islam, nanti goyah lagi imannya. Jadi tidak dilakukan oleh Nabi tidak berarti langsung haram bid'ah yang sesat, tidak. Dan juga alasannya ada juga karena sesuatu itu bersifat umum. Sudah umum dia. Sudah termasuk hal-hal yang baik, kebaikan yang bersifat umum. Jadi tidak perlu lagi diperintahkan oleh Nabi. Karena tidak bertentangan dengan sunnah. Maka tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah haram dan bid'ah yang sesat. Karena dalam hukum haram itu 3 ya. Kaidah menentukan sesuatu itu haram 3. Yang pertama nahyi. Nahi. Ada larangan atau kalimat larangan yang langsung jelas. Jelas dia kalimat larangan. Contoh, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Maka jelas. Berarti haram. Kalimat larangannya jelas. Kaidah yang kedua, nafi, larangan kalimat tidak langsung. Contoh, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggunjing satu sama lain. Yang ketiga, kaidahnya ada wa'id, ancaman yang keras. Wa man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu kami maka bukan bagian dari golongan kami. Ar-rashi wal murtashi finnar. Siapa yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Ada ancaman yang keras. Maka itu haram. 3. Kalau ada yang 3 ini salah satunya, barulah dia haram. Tapi kalau cuma karena tidak ada di zaman Nabi, belum tentu haram. Itu tadi alasan-alasannya. Tidak dibuat oleh Nabi, banyak alasannya. Banyak para sahabat melakukan suatu perbuatan padahal itu tidak ada diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, Bilal bin Rabah dipanggil oleh Nabi, "Wahai Bilal, apa amal yang kau kerjakan? Karena aku mendengar suara gesekan sendalmu di dalam surga." Nabi tak tahu amal apa yang dikerjakan Bilal. Dijawab Bilal, "Salat wudu." Setiap selesai wudu, salat sunat dia. Tak pernah diajarkan oleh Nabi. Kenapa Bilal berani-berani membuat sendiri amal ibadah itu? Karena masih sesuai dengan tuntunan sunnah. Kalau Nabi tidak pernah mengajarkan secara langsung, "Wahai Bilal, kalau selesai wudu kau salat. Salat sunat 2 rakaat." Tidak pernah diajarkan Nabi. Pertanyaannya, kenapa Bilal berani melaksanakannya? Kalau tidak ditanya oleh Nabi, dia kerjakan terus itu sampai dia meninggal. Tak tahu kita. Itu karena ditanya oleh Nabi, makanya kita tahu amal Bilal itu. Setelah Nabi tahu, maka barulah dia menjadi sunnah takririyah. Sunnah. Karena Nabi membiarkan, berarti sudah menjadi sunnah dia. Tapi kalau Nabi tak tahu, dia terus saja melakukannya. Tuh, satu contoh yang pertama, Bilal, sholat sunat wudhu.
Lalu ada lagi sahabat sholat sebelum dia dibunuh. Nah, kemarin waktu Sirah Nabawiyah ada sahabat itu yang tertangkap oleh orang Quraisy Makkah, namanya Khubaib. Khubaib ditangkap, dia dibawa ke Makkah, kemudian akan dieksekusi di tanah lapang. Ingin dipancung kepalanya oleh orang-orang Quraisy. Dia minta, izinkan aku sholat sunat dulu. Tak pernah diajarkan Nabi, kalau engkau akan dibunuh, sholat 2 rakaat dulu. Tak pernah diajarkan Nabi. Ini murni ijtihad dia sendiri. Sholat sunat sebelum hukum mati. Khubaib. Contoh yang lain, sahabat yang lain. Ada sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas sebelum surat lain setiap sholat. Sebelum masuk surat lain, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, dibaca qul huwallahu dulu. Setelah selesai baru baca surat yang lain. Begitu terus. Nah, diadukan kepada Nabi bahwa dia ini menjadi imam di Masjid Quba, bukan di Nabawi, Masjid Quba. Dia imamnya di sana. Jadi protes sahabat yang lain, jamaahnya, kenapa lakul huwallahu terus dulu, baru masuk ayat yang lain. Diadukan ke Nabi. Maka dipanggil oleh Nabi, ditanya dia, kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas? Kata Nabi. Dia menjawab, karena inni uhibbuha, karena aku mencintainya. Aku cinta dengan surah Al-Ikhlas, maka selalu dimulai dengan surah Al-Ikhlas. Lalu kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu menjadikanmu masuk surga, membuatmu masuk surga. Itu memandai-mandai sendiri saja dia. Tak pernah dia bertanya dulu kepada Nabi, tapi langsung saja dibuatnya. Nah, baca surah Al-Ikhlas. Ada lagi yang lain, terbalik. Setelah baca surat yang lain, ditutupnya dengan Al-Ikhlas. Ah, begitu pula terus. Setelah baca surat yang lain, dibacanya Al-Ikhlas. Diadukan lagi kepada Nabi, sama jawabannya. Karena dia menjawab, karena Al-Ikhlas adalah sifat Allah yang Maha Pengasih. Saya suka membacanya. Inisiatif dia sendiri. Maka dibolehkan oleh Nabi. Tidak, masih sesuai dengan sunnah. Ada lagi sahabat Qatadah bin Nu'man. Dia membaca surat Al-Ikhlas sepanjang malam. Sepanjang malam itu pula dibaca terus. Tak pernah tinggalkannya. Qatadah bin Nu'man. Sahabat yang lain, ketika Nabi sholat, Allahu Akbar, dibacanya di belakang, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kabira yang kita baca itu sahabat itu pertama yang membaca. Didengar oleh Nabi setelah sholat. Manil qail, kata Nabi, siapa tadi yang membaca kalimat kaza wa kaza, kalimat yang tadi? Maka saya ya Rasulullah, kata sahabat itu. Lalu kata Nabi, ajib tu laha futihat laha abwabus sama. Aku kagum dengan bacaan itu, karena aku melihat pintu-pintu langit dibukakan karena doa itu. Pertanyaannya, sahabat yang tadi tak pernah bertanya dulu kepada Nabi sebelum membuat doa itu, membaca doa itu. Inisiatif dia sendiri. Setelah boleh oleh Nabi, barulah dia menjadi sunnah takririyah. Tapi dia inisiatif sendiri. Tidak pernah diajarkan Nabi. Banyak sahabat membuat doa sendiri. Ada doa buatan sahabat. Ada yang menambah bacaan sesudah ruku. Waktu naik, doa ketika iktidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, ditambahnya. Biasanya yang diajarkan Nabi cuma sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Sampai situ saja.
dia ditambahnya hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi. Kata Nabi, setelah sholat aku melihat 30 sekian malaikat segera mendatanginya, berlomba-lomba untuk menuliskan yang pertama kali. Tak pernah juga dia bertanya sebelum itu kepada Nabi. Dia menambah sendiri doa-doa. Itu dalam sholat. Dalam sholat. Nah, jadi kalau di luar sholat kita berdoa yang bukan tidak ada di dalam Al-Quran, dibuat oleh para ulama, maka tak masalah. Itulah dalilnya, dasarnya. Lalu ada juga yang ruqyah buatan sahabat sendiri. Tak pernah diajarkan Nabi ruqyah. Pernah suatu saat mereka pergi berjalan, ada di suatu kampung itu orang gila. Lalu mereka ruqyah, bacakan Al-Fatihah 3 hari, pagi dan petang. Setelah itu 3 hari sembuh dia yang gila tadi. Dikasih mereka hadiah, sahabat tadi, karena sudah sembuh orang ini tadi, dikasihnya hadiah. Saya tanyakan dulu kepada Nabi, kata dia. Maka begitu ditanyakan kepada Nabi, ya dibolehkan Nabi. Lagi-lagi dia tidak bertanya sebelumnya, tapi langsung saja dibuatnya ruqyah tadi, membacakan Al-Fatihah kepada orang gila. Tak pernah diajarkan Nabi. Tapi tidak selamanya perbuatan sahabat itu betul, ada juga kadang yang salah. Karena sahabat ini kan manusia biasa, bukan seperti Nabi. Ada kalanya Nabi tidak membenarkan ijtihad sahabat. Datanglah 3 orang menjumpai Nabi. Mereka ingin mantap beribadah. Ya Rasulullah, saya akan puasa sepanjang tahun, katanya. Tak pernah berbuka. Puasa terus 12 bulan. Yang satu lagi, saya akan menjauhi wanita, tidak akan menikah, kata dia. Yang satu lagi, saya akan sholat terus setiap malam untuk selamanya, tak pernah tidur. 3 orang datang menghadap Nabi. Halo, kata Nabi, kalian mengatakan demikian? Demi Allah, sesungguhnya orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kalian ini adalah aku, kata Nabi. Tapi aku tetap puasa dan aku juga berbuka. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Aku menikahi wanita, aku juga menikah, kata Nabi. Maka yang paling takwa di sini aku, kata Nabi. Aku aja ada puasa, ada berbuka. Makanya kita kalau ngaji membahas hadis arba'in dulu, baru yang lain. Jadi kalau kita sudah paham ini, besok kalau datang orang memasukkan pemahaman, sudah bisa kita jawab. Bisa kan Pak Salim jawab ya? Nah, bisa. Oh, ini kemarin sudah kami bahas ini. Hadis arba'in ini sudah kami bahas. Nah, tapi apa, entah lupa pula, entah apa isinya. Pak Yai nggak tahu Pak Yai. Karena waktu itu tidur. Jadi kalau masih ada dalil, baik itu Al-Quran, hadis secara umum, maka masih boleh, masih sesuai berarti dengan syariat. Apa contoh-contohnya? Yasin tadi ada dalilnya secara umum. Dan dia yang pada masalah pokok usul, bukan masalah cabang. Nih beda. Apa yang dimaksud masalah usul? Usul dan furu'iyah. Usul itu pokoknya. Misalnya sebelum sholat kita membaca usolli. Usolli itu furu'iyah, cabangnya. Usulnya adalah niat. Niat itu rukun. Oke, kita sepakat. Tanpa niat tidak sah sholat. Tapi masalah pakai usolli diucapkan dengan dalam hati, itu masalah furu'iyah, cabangnya lagi. Nah, itu tidak membuat kita langsung bid'ah, orang menjadi bid'ah karena membaca usolli, karena itu hanya pada cabang. Tapi kalau dia tidak berniat sama sekali, barulah itu bid'ah. Nah, itu masalah usulnya.
Masalah qur'iyahnya mengucapkan usolli dengan tidak. Usolli itu nggak sama dengan niat. Usolli itu melapaskan niat yang sebenarnya di dalam hati. Jadi karena ada orang yang masih ragu-ragu dia kalau tidak diucapkan, maka mustahab dianjurkan untuk melapaskannya. Usolli, kata Imam Syafi'i. Takut kita ragu-ragu begitu takbir, udah berniat atau belum tadi? Nah, kan? Tapi kalau kita baca usolli dulu di awal tuh udah kuat dalam hati kita. Udah niat tadi, ya kan?